Yo, what's up guys, bagaimana kabarnya, sehat? Kembali lagi dengan saya yang seperti biasanya saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Equalizer dan dibintangi oleh Denzel Washington. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bekerja sebagai karyawan di sebuah toko furniture. Namun karena tanpa kesengajaan dia harus terseret ke sebuah masalah yang lebih besar. Bagaimana keseruannya? Inilah Equalizer. Film diawali dengan memperlihatkan keindahan sebuah kota di pagi hari dan terlihat seorang pria botak bernama Robert, yang mana Robert ini adalah bintang utama di dalam film ini. Terlihat dia sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Singkat cerita, Robert sudah sampai di tempat kerjanya, sebuah toko yang menjual peralatan-peralatan untuk tukang. Kalau di negara tercinta kita ini bisa disebut panglong lah ya. Lanjut, setelah memberikan barang kepada salah satu konsumer, Robert beristirahat di sebuah kantin dan duduk satu meja dengan seorang pria gemuk bernama Ralphie. Yang mana kita tahu si Ralphie ini sedang menjalani diet untuk masuk ke satpam. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Robert yang sedang membaca dan tak bisa tidur. Dia pun mengambil satu saset teh celup dan membawanya ke sebuah kafe. Setelah duduk, si pelanggan menuang air panas dan ya, si Robert memasukkan teh celupnya. Di kafe tersebut terlihat Robert sedang melanjutkan bacaannya dan seorang wanita yang sedang berada di kafe tersebut menyapanya dan mereka bercerita tentang isi buku yang dibaca oleh Robert. Beberapa saat kemudian si wanita tersebut pulang. Di pagi harinya seperti rutinitas, Robert terlihat sudah berada di tempat kerjanya dan di sini dia mengatakan kalau dia dulunya adalah penari pip. Pada malam harinya seperti biasa, Robert yang tidak bisa tidur terlihat sudah berada di kafe langganannya dan si wanita yang kita lihat datang dan mereka berdua bercerita tentang ikan yang semalam. Namun tiba-tiba si wanita tersebut mendapat telepon dari seorang pria bernama Slavi yang ternyata si wanita tersebut adalah wanita penyuka lendir. Si wanita tersebut sempat menolak, namun karena si Slavi memaksa, dia pun tidak punya pilihan dan menerimanya dengan berat hati. Di pagi harinya kita lihat Robert sedang melatih si Ralphie yang akan menjadi satpam. Pada malam harinya seperti biasa, Robert datang ke kafe langganannya dan terlihat di sana wanita yang bernama Alina atau wanita yang beberapa kali ini menjadi teman Robert sedang duduk dan wajahnya terlihat memar. Saat mereka sedang berbicara, si Alina memberikan sebuah CD hasil rekaman suaranya kepada Robert. Di sini juga Robert menceritakan bahwa istrinya sudah meninggal dan hobi membaca buku dan itulah sebabnya si Robert suka membaca buku. Singkat cerita, mereka berdua pulang dari kafe dan berjalan bersama mengitari kota sambil bercerita tentang hal-hal yang tak perlu dibahas. Saat Robert sudah sampai dan mereka hendak berpisah, tiba-tiba sebuah mobil datang dan sempat memukul Alina yang ternyata pria tersebut adalah Slavi yang sempat menelepon Alina di kafe langganan mereka. Setelah itu, Slavi membawa Alina dan sebelum pergi, Slavi sempat memberi sebuah kartu nama bertuliskan Russian Girl kepada Robert. Jadi guys, si Slavi ini adalah seorang pengusaha wanita panggilan dan si Alina adalah salah satu pekerja seks komersialnya guys. Lanjut, singkat cerita, seperti malam biasanya Robert datang ke kafe langganannya, namun beberapa hari ini Robert tidak pernah melihat Alina lagi, sehingga pada malam selanjutnya kita tahu dari si pemilik kafe tersebut ternyata si Alina sedang dirawat di rumah sakit karena dipukuli oleh orang lain. Robert yang mendengarnya langsung menuju rumah sakit dan terlihat Alina yang terbaring dengan wajah yang penuh luka. Terlihat juga seorang wanita yang lain sedang merawat Alina. Beberapa saat kemudian si wanita teman Alina keluar dan saat dia sedang mengambil kopi karena tidak fokus kopi tersebut kepenuhan dan tumpah mengenai tangannya. Robert yang merasa iba langsung datang membantunya. Kita berdua pun bercerita dan disinilah kita tahu orang yang memukuli Alina adalah Slavi. Bahkan menurut cerita dari si wanita, Slavi pernah menuangkan zat asam ke wajah seorang wanita sebagai contoh kepada pelacur-pelacur lain, katanya guys. Lanjut, singkat cerita, Robert yang sedang duduk di rumahnya sembari memandangi kartu nama yang sempat diberikan oleh Slavi dan terbayang akan kebersamaan dirinya dengan Alina beberapa waktu lalu, sehingga dia pun berpikir untuk melakukan sesuatu membebaskan si Alina dari belenggu si Slavi. Dan pada malam hari selanjutnya, terlihat di sebuah restoran Rusia, Slavi yang baru datang dan berkumpul dengan kawan-kawannya, tiba-tiba didatangi oleh Robert.
Maksud kedatangan Robert adalah untuk menebus atau membayar kebebasan Alina dengan harga $9.800. Namun terlihat Slappy tidak menerimanya dan bahkan mengolok-olok si Robert dan juga menyuruh Robert mengocok 9.800 kali. Bukan mengocok, tapi coli 9.800 kali gitu guys. Lanjut. Dan dari sinilah kita tahu sedikit tentang Robert ini, yang mana dirinya mampu membuat sebuah hipotesa. Sedikit informasi guys, hipotesa adalah suatu praduga kejadian, dan juga kejadian ini ataupun hal ini sering dilakukan oleh para investigator ataupun investigation. Lanjut. Setelah melakukan hipotesanya, Robert pun mengatakan 16 detik, dan setelah itu Robert membantai satu persatu anak buah Slappy dengan budak. Namun lewat 3 detik. Anjir, kalau si Robert ini disatukan dengan ini siapa? John Wick. Wow, sangat amat mengkacaukan dunia. Lanjut. Setelah itu Robert mendatangi si Slappy yang sekarat, dan 30 detik sebelum kematian Slappy, Robert mengatakan, "Seharusnya kau ambil uang itu, jadi kau bisa hidup, Pi," kata Robert menasihati. Setelah kematian Slappy, terlihat Robert seakan menyesal terhadap perbuatannya sendiri. Lanjut. Singkat cerita, di pagi hari seperti biasa, Robert tetap melakukan rutinitasnya, yaitu bekerja di toko Panglong. Pada saat Robert sedang memotong triplek, tiba-tiba pria gemuk bernama Ralphie datang dan memberikan sebuah surat yang menyatakan bahwa berat badan Ralphie sudah turun. Setelah selesai bekerja, Robert langsung pulang ke rumahnya dan terlihat kejadian pembunuhan tadi malam menjadi headline di berita pertipian. Di tempat lain di sebuah bandara, terlihat seorang pria dijemput oleh pria bernama Morgan dan mereka langsung menuju TKP pembunuhan, yang mana si pria tersebut juga terlihat mempunyai kemampuan yang mana dia bisa membuat hipotesa kejadian. Lanjut. Setelah selesai melihat TKP, mereka pergi ke sebuah restoran dan di sini Morgan mengatakan kalau bukti dan rekam jejak semua dicuri sehingga para polisi tidak punya bukti untuk melakukan investigasi. Di sini kita tahu pria tersebut bernama Teddy yang diutus langsung oleh Pushkin, mafia dari Rusia. Kita berpindah ke Robert yang sedang berada di tokonya, dan karena dia tak melihat Ralphie, Robert pun bertanya kepada rekannya yang lain, dan si rekan tersebut mengatakan kalau Ralphie berhenti kerja tanpa memberitahukan kepada perusahaan. Robert yang merasa khawatir terhadap Ralphie langsung menghampiri Ralphie ke rumahnya, yang ternyata Ralphie sedang membantu ibundanya untuk membereskan toko mereka yang terbakar. Di lain tempat, Teddy dan Frank mendatangi sebuah perusahaan konstruksi yang dipimpin oleh Irlandia. Saat mereka masuk ke ruangan, terlihat si orang Irlandia bernama John sedikit arogan. Teddy yang tidak suka langsung menghajarnya hingga wasted. Setelah Robert selesai membantu membersihkan toko Ralphie, Robert pun bertanya, "Apa yang terjadi Ralphie?" katanya. Lalu Robert menjawab, "Entahlah Bet, kata polisi kerusakan kabel atau apalah, padahal sebenarnya bukan gitu," kata Ralphie menjawab. Setelah saya mendengar pernyataan Ralphie terhadap toko ibundanya yang terbakar, saya yang menonton sembari berkata dalam hati, untunglah di negara saya para penyidik melakukan investigasi dengan baik sehingga banyak koruptor yang lolos dan banyak korban salah tangkap. Salah ya. Maaf guys, melenceng. Lanjut. Singkat cerita, kita berpindah ke Teddy yang sedang menginterogasi Mandy, salah satu wanita penyuka lindir teman si Alina. Saat Teddy sedang di rumahnya, si Pushkin menelponnya dan mengatakan, "Siapapun itu harus kau dapat Teddy, karena kita sudah rugi banyak ini," katanya. Di lain tempat, terlihat dua orang petugas polisi korup sedang memeras ibunya si Ralphie, yang ternyata Robert sudah merekam mereka saat para polisi mengancam si Robert. Namun seperti biasa yang kita tahu, ya betul sekali, Robert dengan mudah melumpuhkan mereka dan menyuruh mereka untuk mengembalikan uang yang mereka rampas selama ini. Jikalau tidak, video tersebut akan viral ke seluruh media sosial di dunia ini. Lanjut. Di pagi harinya, Teddy kembali menginterogasi si Mandy karena takut Mandy mengatakan kalau seorang pria mengunjungi Alina dan tiba-tiba si Teddy mencekiknya hingga mati. Di lain tempat, terlihat Hallmark atau perusahaan tempat Robert bekerja sedang bertanding baseball, yang mana kita lihat juga Ralphie lulus ke dalam tes satpamnya. Sedangkan Teddy mulai menemukan kebenaran pelaku pembunuhan si Slappy, yang mana kita tahu bersama si pembunuh adalah jangan dikasih tahu ya guys, nanti Teddy tahu.
Lanjut, di toko Panglong terlihat Robert melakukan rutinitasnya dan saat dia menemui Jenny, salah satu karyawan yang bekerja sebagai kasir, yang mana terlihat Jenny sedang ditodong oleh penjahat. Robert yang melihatnya dengan tenang mengeluarkan uang dari laci kasir, sembari dia juga melakukan hipotesa seperti biasa sebelum melakukan penyerangan terhadap lawan. Namun karena di sekitar toko terlihat 2 orang anak kecil sehingga Robert membatalkan niatnya, dan setelah si penjahat pergi, mereka memanggil polisi, dan menurut keterangan dari polisi, para penjahat tersebut sudah sering melakukan hal yang sama. Karena Robert yang tidak percaya lagi dengan penegak hukum, Robert pun mengambil sebuah martil, dan di pagi hari setelah toko buka terlihat cincin Jenny sudah kembali bersamaan dengan Robert yang mengembalikan martil yang berlumuran darah. Jadi kalian bisa menggambarkan sendiri guys prosesi saat Robert membunuh para penjahat gitu guys ya. Lanjut, sedangkan si Teddy terlihat mulai mencurigai si Robert, sehingga pada saat Robert yang sedang di rumah didatangi oleh Teddy yang menyamar sebagai petugas yang bertanggung jawab atas pembunuhan Slappy. Saat mereka sedang bertatap mata, terlihat Robert dengan santai dan tenang menjawab semua pertanyaan Teddy, sehingga Teddy terdiam dan langsung pergi. Teddy yang penasaran akan data diri Robert menyuruh anak buahnya mencari tahu latar belakang Robert, yang mana menurut capil ataupun catatan sipil Amerika, Robert hanyalah om-om karyawan biasa. Namun terlihat si Teddy tidak percaya. Pada malam harinya saat Robert yang sedang chill di kafe langganannya, terlihat satu orang pria besar suruhan Teddy yang menyamar sebagai pekerja PLN. Namun Robert langsung mengetahuinya, bahkan dengan sombong mengatakan, "Apakah kita harus menunggu yang lain?" Kurang greget apa coba? Lanjut, saat si PLN ingin menyerang si Robert, tiba-tiba sebuah truk menghalangi pandangan Teddy sehingga Teddy tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Sedangkan Robert di dalam kafe seperti biasanya, dia akan melakukan hipotesa. Setelah itu Robert menyerang si PLN dan mematikan listrik di kafe tersebut. Dan saat Robert keluar dari kafe, dia sempat memfoto Teddy yang di dalam mobil dan langsung pergi. Teddy yang tak ingin kehilangan si Robert langsung menyuruh semua anak buahnya mengejar si Robert hingga sampai di sebuah konstruksi. Robert menyerang salah satu anak buah Teddy dan mengambil handphonenya. Terlihat Teddy sudah mendatangi rumah Robert, yang mana kita lihat juga Robert yang sempat terkena tembakan sedang membersihkan lukanya di toilet. Dan saat para penjahat ini masuk ke toilet, yang ternyata rumah tersebut sudah kosong, dan Robert juga membuat sebuah alibi seakan-akan dia sudah pergi karena Robert meninggalkan bungkus antimo. Namun si Teddy tidak percaya dan mengatakan bahwa Robert sedang mengawasi mereka. Di pagi harinya terlihat Robert mendatangi sebuah rumah yang ternyata pemilik rumah tersebut adalah kawan lama Robert. Dan di sini kita tahu ternyata dulu Robert adalah seorang agent, dan di sini juga diceritakan ternyata si Robert sudah pura-pura mati, dan itulah alasan kenapa data dirinya yang dicapil semuanya palsu. Lanjut, maksud kedatangan Robert ke rumah kawannya adalah untuk mengetahui latar belakang Teddy, yang mana si Teddy ini adalah mantan pasukan khusus di Spetsnaz. Spetsnaz itu sama dengan ini ya, sama dengan Kopassus lah kalau di Indonesia guys ya. Dan juga Teddy ini memiliki gangguan jiwa seperti sosiopat, yang mana dia akan membunuh lawan-lawannya dengan mudah tanpa henti, bahkan tidak ada ampun gitu guys. Lanjut, setelah selesai menjumpai kawan lamanya dan izin dari mereka, Robert pun pulang dan mulai melakukan investigasi, yang mana dia menangkap salah satu anak buah Teddy bernama Frank yang seorang polisi korup dan menginterogasinya. Singkat cerita, mereka berdua sudah sampai di sebuah gudang pemotong daging, yang ternyata gudang tersebut adalah tempat penyimpanan uang Punskin. Setelah Robert masuk dan mengatakan kepada pemimpin gudang tersebut yang bernama Andre bahwa dia harus mengangkut semua uang Andre yang tidak percaya langsung menodong Robert si Robert sebagai dengan mudah Robert merebutnya. Dan singkat cerita, Robert menyuruh si Frank menelpon polisi. Robert juga memborgol Frank di gedung tersebut. Setelah itu, terlihat Robert sudah sampai di sebuah tempat penyimpanan, yang mana dia mengambil sebuah flash disk dan di dalamnya sangat banyak data-data perdagangan si Punskin. Dan terlihat para polisi sudah menangkap Frank beserta Andre dan anak buahnya. Ditambah lagi seluruh uang Punskin di gudang tersebut disita para polisi. Lanjut, sedikit cerita guys, semenjak saya menonton film ini, saya pun bisa membuat sebuah hipotesa guys ya. Jadi kemungkinan besar guys, si Frank ini mungkin dulunya adalah seorang detektif yang menangani kasus Punskin tersebut. Namun karena uang, Frank pun akhirnya lupa melakukan
melakukan tugasnya yang pertama gitu mungkin guys, karena dia menyimpan flash disk yang memiliki data-data perdagangan Punskin di Amerika gitu ya. Lanjut. Sedangkan Teddy yang sedang makan bersama seorang pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh Robert. Terlihat si pembunuh bayaran itu izin ke toilet dan tiba-tiba Robert datang sambil memberi kacamata si pembunuh bayaran kepada Teddy, yang berarti Robert sudah membunuhnya terlebih dahulu. Di sini Robert sempat memberi tawaran kepada si Teddy, namun Teddy menolaknya, bahkan dengan sombong mengatakan kalau Robert hanyalah kain ebo atau tutup botol yang harus dihapuskan. Namun Robert menjawabnya dan mengatakan latar belakang si Teddy yang bernama Ashley Nikolai. Robert yang ingin pergi sempat mengatakan kalau Robert banyak melakukan hal buruk yang tidak perlu dibanggakan, yang mana hal buruk yang dilakukan Robert bukanlah mencuri uang rakyat atau menjolimi orang-orang miskin di negaranya, melainkan sudah banyak membunuh para penjahat pada saat bertugas dahulu kala. Lanjut. Aku berjanji kepada orang yang kusayang sebelum Robert tidak pergi, dia sempat berkata ada pengecualian. Robert pun pergi sembari memasukkan kacamata si pembunuh yang sempat dibunuh dia di toilet ke gelas minuman di meja tersebut. Sesampainya di rumah, Robert mengambil flash disk yang didapatnya dari Frank dan mengirim semua file-file di dalam flash disk tersebut ke seorang agen bernama Mosley, yang mana file-file tersebut bukti kejahatan Punskin. Setelah mengirim file-file tersebut, terlihat Robert meledakkan sebuah pabrik minyak yang pastinya pabrik tersebut milik Punskin. Di lain tempat, karena kejadian itu, Teddy ditegur oleh Punskin dan untuk menenangkan Punskin, Teddy mengatakan, "Aku sudah punya tim baru pak," katanya. Terlihat Robert yang sudah sampai di rumahnya ditelepon oleh Teddy dan mengatakan nyawamu demi nyawa mereka, yang mana Teddy menyandra teman-teman Robert yang bekerja di Homemart. Teddy pun mengancam si Robert, "Jika kau tak datang selama 30 menit, maka kami akan membunuh mereka," katanya. Singkat cerita, Robert datang dengan naik bus. Nicole juga mengatakan, "Wow, kau rela mati demi mereka." Dan saat para sniper memburu salah satu teman Robert yang disandra, namun tiba-tiba terdengar alunan musik di toko tersebut. Saat salah satu anak buah Teddy membawa Ralphie untuk mematikan sound system, tiba-tiba Robert muncul dan menghajar penjahat Robert tersebut, juga menggunakan radio si pria yang dibunuhnya untuk menipu penjahat lain dan mengatakan kalau dia butuh bantuan. Si penjahat lain yang percaya mendatanginya dan tiba-tiba Robert menyerangnya hingga 2 orang anak buah Teddy sudah tewas. Setelah itu, Robert meminta agar Ralphie menyelamatkan semua orang. Teddy kembali menelepon si Robert dan mengatakan, "Aku akan mendatangimu," kata Teddy mengancam. Namun dengan tenang Robert menjawab, "Betul nggak nih?" katanya. Lanjut. Pada saat Teddy sudah sampai, tiba-tiba lampu toko tersebut padam, sedangkan Robert yang sudah hafal seluk-beluk toko tersebut, dia pun mempersiapkan sebuah jebakan sehingga satu persatu anak buah Teddy saat semua anak buah Teddy dibunuh hingga menyisakan Teddy seorang, terlihat Teddy sedang menyandra Ralphie, namun tiba-tiba Robert muncul dan menembak si Teddy dengan penembak paku hingga si Teddy tewas. Tiga hari setelah kematian Teddy, terlihat Robert sudah sampai di Rusia, Moskow. Saat Punskin bertanya, "Apa yang kamu mau?" Robert menjawab, "Terlihat sedang mandi." Dan tiba-tiba Robert menghilang bersamaan dengan Punskin yang tewas kesetrum. Dan saat Robert keluar, terlihat semua penjaga di rumah Punskin sudah pada tergeletak. Singkat cerita, Robert pun menjalani rutinitasnya seperti biasa. Dan saat Robert hendak pulang, terlihat Alina yang sudah sembuh mendatangi Robert dan mengucapkan terima kasih. Film pun diakhiri saat Robert sedang duduk di kafe langganannya dan menerima pesan dari seseorang yang membutuhkan bantuan dan kita tidak tahu itu siapa. Dan pesan moral dari film ini adalah, jadilah om-om yang pura-pura mati dan bekerjalah di toko panglong. Saya pengrekap film penyuka Adson mengucapkan, siap.